Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tema kita kali ini itu membahas tentang shifting paradigm. Ini kan sebenarnya menggeser paradigma. Nah, pertanyaannya kan kenapa paradigma perlu digeser? Memang kenapa? Ada yang keliru, gitu kan? Dan kalau teman-teman pernah melihat, kita kasih satu contoh ya, satu contoh ketika kita berada di tengah lautan, gitu, yang biasa pulang kampung pakai kapal, gitu, betapa pentingnya pergeseran 1 derajat itu, ketelitian dari 1 derajat, karena 1 derajat itu gitu bergeser saja itu bisa sampai menggeser pada ujungnya itu bisa sampai ratusan kilometer. Jadi coba kita bayangkan pergeseran kita dari satu titik tujuan kita yang bergeser itu bisa melenceng jauh dari tujuan yang sebenarnya. Makanya kenapa sesuatu yang kita tidak pahami paradigma apa yang kita pakai lalu kita langsung memakainya, sementara kita tidak tahu apakah paradigma yang dipakai ini sesuai dengan tujuan kita. Nah, karena pada dasarnya teman-teman kan biasa ya untuk pesan pesan makanan ya pakai GrabFood dan ini ya delivery order gitu. Coba teman-teman, kalau teman-teman lagi mesan, coba kalau Anda sesekali pesan jangan input di mana Anda berada. Anda hanya cari di mana tempatnya, tapi Anda nggak mau kasih tahu di mana Anda berada. Nah, itu kan otomatis kita tidak akan pernah sampai kepada makanan yang kita harapkan sampai tidak akan sampai ke kita. Kenapa? Karena sesuatu itu kan akan mempunyai 2 hal. Satu, titik keberadaan, yang kedua adalah titik tujuan. Selama ini, ya, bisa dikatakan secara umum dunia pengembangan diri itu hanya berfokus kepada membicarakan tujuan. Padahal dia lupa dia berada di mana. Semuanya berbicara tentang mau kemana. Tapi tidak tahu dia lagi berpijak kemana. Jadi itu ibarat dia tidak memasukkan titik koordinat awalnya, tapi dia semuanya sibuk untuk menentukan tujuannya. Dan akhirnya di tengah perjalanan dia baru sadar bahwa sepertinya saya mengambil jalan yang berbeda dari tujuan saya. Ya, ketika pencarian sudah lama kok semakin lama semakin jauh ya tujuan ini. Baru sadar bahwa ternyata dia mengambil jalur yang berbeda daripada tujuannya. Jadi bukan tujuannya yang keliru. Bisa jadi titik awal dia berdiri dia tidak mengerti. Makanya kenapa paradigma itu menjadi penting, karena dia adalah didikan awal kita melihat tujuan. Jadi dia punya alurnya sendiri. Nah, yang pertama adalah karena shifting paradigm itu kan sebenarnya menjadi tujuan. Itu tujuan. Maka sebelum kita bicara tujuan, kita harus tanyakan kembali secara kritis, memang kenapa? Memang kenapa paradigma ini harus bergeser? Memang paradigma sekarang ini kenapa? Nah, jadi pertama adalah kita mengenalkan dulu bahwa ada paradigma yang menjadi tolak pandang didikan awal orang untuk memandang kehidupan. Sebelum kita akhirnya, apakah Anda menjadi sepakat seperti yang tema yang saya usulkan tentang paradigma itu perlu digeser? Itu kan sebenarnya tawaran saya. Tawaran saya, apakah Anda mau geser atau enggak? Itu kan kembali ke Anda, karena pada dasarnya pembelajaran kritis yang baik adalah menawarkan, bukan doktrinasi. Bukan indoktrinasi. Tidak ada yang namanya indoktrinasi bagi orang-orang yang berpikir. Karena kebebasan memilih itu ada kepada setiap individu yang berpikir. Teman-teman sekalian, ini tawaran, tidak ada paksaan. Karena kenapa? Kalau teman-teman pengen mengembangkan diri, Anda harus empowerment. Anda harus terberdayakan, bukan terperdayakan. Oke? Jadi saya mengajak Anda menempatkan teman-teman sekalian itu sebagai makhluk, bukan benda. Itu salah satu paradigma yang saya tawarkan, bahwa Anda bukan benda, Anda bukan robot, Anda adalah makhluk yang mulia yang diberikan akal pikiran. Anda bebas menentukan, oleh karenanya Anda bebas Anda pun harus bertanggung jawab atas setiap pilihan Anda. Oke? Jadi fair ya kita ini.
nggak ada yang harus didikte gitu ya. Kita ingin membebaskan diri kita dari sesuatu yang selalu menjebak kita gitu, sehingga kita tidak menjadi kreatif gitu. Tidak menjadi kreatif karena pada dasarnya teman-teman perlu tahu kebebasan memilih itu sepaket dengan responsibilitasnya, yaitu tanggung jawab. Begitu Anda memilih, Anda harus pegang 100% tanggung jawab atas pilihan Anda. Tidak boleh Anda yang memilih terus Anda kabur. Jadi ambil tanggung jawab, pilih, silahkan memilih karena itu adalah kebebasan. Kemudian pegang tanggung jawab sebagai paketannya, 100% bertanggung jawab. Itulah makhluk bernama manusia. Oke, ya. Saya perkenalkan ada dua pandangan besar sebenarnya yang lagi berkembang dan kemudian mendapatkan sebuah sintesa baru dari pandangan lama. Di dalam sains ada pandangan yang dari dulu, dari zaman kita sekolah itu sudah berkembang, bernama kita namakan dia sebagai sains material atau sains yang melihat kehidupan ini sebagai materi. Termasuk diantaranya pandangan Isaac Newton dan akhirnya banyak yang lain-lain yang teman-teman pelajari dalam fisika klasik gitu. Nah, supaya nanti kita tempatkan bahwa bagaimana ketika pandangan sains material ini dibawa kepada kehidupan manusia. Ya, di mana akhirnya manusia itu tidak menjadi seutuhnya manusia. Oke. Nah, pandangan sains material melihat objek materi, objek kajiannya itu sebagai termasuk diri manusia itu sebagai materi. Gitu. Jadi Anda adalah materi. Padahal kita adalah mengandung materi, tapi tidak seluruh diri kita itu semuanya materi. Yang masuk dalam materi kita yang kita bisa lihat adalah fisik kita. Nah, apa resikonya ketika kita mengidentifikasi diri kita hanya sebagai materi? Nah, begini kira-kira pendekatannya. Teman-teman yang sekarang berada dalam ruangan, besar mana Anda dengan ruangan? Besar ruangan kan? Dari situ saja Anda sudah merasa inferior dari ruangan. Anda merasa lebih kecil dari ruangan. Iya tidak? Oke? Nah, Anda keluar di jalan raya, Anda menatap ke langit, Anda lebih merasa kecil lagi. Di sisi yang lain, Anda diberikan misi terberi sebagai pemakmur dan pemimpin. Pemakmur berarti ada sesuatu yang harus Anda bereskan di muka bumi ini, tapi di sisi yang lain, disidentifikasi diri Anda sebagai materi, membuat Anda merasa inferior. Jadi Anda di sisi yang lain terima tugas, di sisi yang lain hopeless. Inilah yang membuat akhirnya apa? Kita memilih untuk beradaptasi terhadap lingkungan, tapi tidak mungkin mengkreasikan segala sesuatu yang telah Allah ciptakan, Tuhan ciptakan untuk mendukung kehidupan kita. Karena disidentifikasi diri kita. Ketika kita dibuat gagal mengidentifikasi diri kita, kita salah identifikasi diri, kita hanya mencukupkan diri kita sebagai materi, maka kita akan merasa lebih kecil daripada ruangan kita. Kan pertanyaannya, memang kenapa? Ya nggak apa-apa, tapi kamu menjadi tidak bisa melakukan yang lebih besar daripada dirimu. Kamu menjadi inferior terhadap lingkungan. Karena identifikasi kita hanya berwujud sebagai materi. Oke. Nah, padahal dalam manusia itu tidak hanya materi. Oke, teman-teman coba diperhatikan di situ struktur peradaban, begini cara bacanya. Ya, coba teman-teman lihat itu yang sebelah kiri ada beberapa lingkaran, ya. Ada beberapa lingkaran. Teman-teman sekalian, bahwa ya di sebelah kiri dilihat ya lingkaran-lingkaran yang saling tuntun menuntun. Jadi begini cara membacanya, bahwa budaya itu akan menuntun hukum. Jadi karena kompleksnya budaya, apalagi Indonesia yang memang kompleks, beraneka ragam, maka dia akan menuntun lahirnya satu hukum. Seperti itu. Makanya hukum akan berkembang dengan berkembangnya budaya. Ya kan? Karena apa? Budaya ini butuh dia terharmonisasi
ya, keragaman, tapi dia butuh tetap harmonis sehingga tidak terjadi kekacauan. Karena kebudayaan itu kan sebenarnya sesuatu yang indah gitu, tapi ketika dia saling sudah semakin berkembang dan tidak ada pengaturan, maka justru menjadi sesuatu yang bisa saling menghancurkan. Oke, karena budaya kan kumpulan habit, kebiasaan, oke, yang sudah mengakar bertahun-tahun dalam suatu lingkungan gitu. Jadi budaya menuntun hukum. Hukum menuntun politik. Hukum itu menuntun politik. Ya, politik menuntun ekonomi. Nah, supaya apa? Kita tata kembali cara berpikir kita, yang mana akar persoalan dan yang mana buah persoalan. Supaya kita tidak salah dalam melakukan sebuah, apa sih istilahnya ya, mengambil sebuah langkah yang ternyata kita hanya mengobok-obok apanya? Cuma mengobok-obok permukaannya. Bukan berarti jangan belajar ekonomi, bukan berarti jangan belajar politik, bukan. Tapi teman-teman akan harus tahu bahwa apa yang menuntun apa. Sehingga seharusnya menjadi logis mengapa makhluk sekecil kita itu bisa melakukan sebuah tugas besar. Ya, karena yang terjadi adalah bahwa seharusnya tidak perlu terlalu bising kita dalam melakukan sebuah transformasi peradaban. Makanya teman-teman sekalian, mengotak-atik sistem ekonomi itu tidak akan terlalu efektif kalau budaya kita masih sama. Coba bisa Anda bayangkan, sistem ekonomi apa yang paling menarik bagi Anda mau ubah. Seandainya draftnya sudah ada, tapi budaya kita tidak matching dengan sistem-sistem yang kita buat, itu tidak akan menjadi apa-apa. Kayak gitu. Karena ada ketidaksiapan, ya, ketidaksiapan brainware-nya, manusianya untuk menggunakan sistem tersebut. Karena manusia ini nggak bisa dijadikan robot. Manusia ini hidup dalam sebuah interaksi yang begitu kompleks. Sangat kompleks. Kita punya variabel banyak sekali. Ya, walaupun misalnya saya sama Nurul adalah sama-sama perempuan, itu belum tentu itu bisa seia sekata begitu sama terus. Itu sudah bisa banyak sekali cara pandang kita. Apalagi dalam struktur yang lebih besar, yang lebih komunal bernama masyarakat. Oke, nah, ya sekarang coba dilihat yang sebelah kanan, ya, yang sebelah kanan, bagaimana budaya itu dibentuk. Nah, jadi budaya itu dibentuk dari kumpulan perilaku. Ya, jadi perilakulah yang menuntun budaya. Perilaku, jadilah dia budaya. Perilaku yang menetap, jadilah dia satu budaya. Oke, nah. Jadi budaya itu dituntun sama perilaku dituntun sama pola pikir dituntun sama nilai dituntun sama asumsi. Oke. Nah, asumsilah yang menjadi gambaran cara pandang seseorang memandang dunia yang kita sebut sebagai worldview-nya. Jadi apa worldview Nurul misalnya? Nah, dari mana cara pandang paradigma Nurul gitu ya, itu akan menggambarkan bagaimana dia melihat nilai, pola pikir, perilaku, budaya dan sebagainya. Makanya ketika kita mengotak-atik, kita akan meributi kenapa sistem satu orang berbeda, dia maunya gini, satunya. Itu akan lebih ribet jadinya. Karena apa? Pada dasarnya dia terbangun daripada yang satu paling mendasar, yaitu worldview-nya. Cara pandang utamanya, bagaimana cara dia memotret sebagai pandangan keutuhan dia memandang kehidupan. Oke, jadi yang kita bahas sebenarnya ini adalah worldview-nya. Karena itu akar masalahnya. Kapan kita worldview-nya ya berada pada cara pandang diri kita teridentifikasi hanya sebagai materi, maka disitulah sesuatu cara memandang dunia ini sudah berbeda. Dan itu sudah turun-temurun, itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ini bukan diajak untuk menyesal ya. Ini diajak untuk mensintesis tesis lama gitu ya, memahami satu pandangan lama, kemudian muncul pembaharuan,
terus dilihat lagi apa lagi yang kurang, kemudian muncullah satu sintesa baru. Jadi kita ini bukan anak-anak yang hanya bisa memberontak, mengutuk masa lalu. Iya kan? Kita memandang masa lalu itu sebagai hasanah keilmuan yang dia punya kelebihan, tapi tentu tidak semuanya itu bisa digunakan. Dia juga punya kekurangan. Makanya kenapa kehidupan menjadi dinamis, karena ada selalu sesuatu yang ditemukan. Ada penemuan baru. Coba Anda bayangkan kalau semuanya sudah fix, kita tinggal ongkang-ongkang kaki. Iya kan? Nah, jadi ajakan pertama saya adalah bahwa kita bukan generasi yang hanya selalu mau mengutuk masa lalu. Kalau kita mengutuk masa lalu, berarti sebenarnya kita dari masa lalu.